Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 dihadapkan dengan merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan khususnya sapi. Namun, situasi tersebut nyatanya dapat ditangani dengan membentuk Satgas khusus. Lalu apa saja pencapaiannya selama 2022? Kita simak liputan selengkapnya. Kegiatan yang kita laksanakan, kita langsung terjun ke lapangan, kemudian kita telusuri di tracking daerah-daerah atau ternak-ternak yang terkena, dan kebijakan dari pemerintah kota pada saat itu kita memerintahkan kepada peternak supaya lalu lintas ternak itu dijaga, jangan sampai ada ternak yang masuk atau keluar, atau yang kelihatan sudah ada gejala seperti mungkin lepuh di kaki ya, kemudian juga ada kayak peteki atau luka-luka di mulut, itu juga sama di lockdown, tidak boleh kemana-mana, harus di kandang, jadi tidak boleh kemana-mana. Kemudian setelah itu kita juga membentuk satgas melalui Perwalkot ya, surat kita juga satgas yang meliputi ketuanya ada Pak Sekda, kemudian juga beberapa instansi atau stakeholder yang terkait dalam rangka penanganan penyakit mulut dan kuku di Kota Tasikmalaya. Kemudian juga pada sekitar bulan April sampai dengan Juni kita juga kebijakan tidak melaksanakan sementara waktu pelayanan inseminasi buatan atau kawin suti pada sapi potong dan sapi perah, karena salah satu penularannya adalah melalui udara, kemudian juga melalui kontak langsung dengan para petugas atau peternak dan sebagainya. Ini adalah kebijakan dari pemerintah. Kita meningkatkan biosecurity, kemudian juga vaksinasi, dan sudah dilaksanakan vaksinasi selama 2 kali, vaksin pertama, kemudian vaksin kedua. Kemudian juga penandaan. Penandaan adalah pemasangan nomor telinga pada sapi-sapi ternak yang sudah divaksin. Ini kita punya dokter hewan yang setiap hari terjun ke lapangan untuk memeriksa, kemudian memberikan vitamin, memberikan obat-obatan dan sebagainya. Sehingga dalam waktu, kalau ada yang gejala PMK dalam waktu 3-5 hari itu udah bisa bisa tertangani lah, itu bisa sehat dengan baik. Sekarang jarum kaki sudah dimulai Oktober, alhamdulillah Kota Tasikmalaya sudah tidak ada lagi yang laporan itu, dan memang sampai saat ini kita juga tetap biosecurity di kanan, kemudian juga vaksinasi yang belum ya yang terlewatkan misalkan, atau sapi-sapi baru, dan juga kita hanya menerima yang masuk ke Kota Tasikmalaya itu sapi-sapi yang sehat, yang sudah divaksin, itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, sehingga ya Kota Tasikmalaya masih teraman gitu. Untuk kasus penyakit mulut dan kuku di Kota Tasik dimulai pada saat tanggal 11 Mei tahun 2022. Itu pertama kali kasusnya itu ada laporan dari petugas lapangan kita menyatakan bahwa ada ternak yang dengan kondisi lepuh di kukunya. Kemudian kita di daerah Kelurahan Sukahurip dan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, itu yang pertama tanggal 11 Mei. Kemudian tanggal 12 Mei juga ada laporan lagi dari peternak bahwa dengan gejala yang sama, karena pada saat itu tentang gejala PMK sudah mulai tersebar di media, sehingga kami sudah melaporkan juga ke Balifet, dan kemudian tanggal 12 Mei itu juga bersama Balifet pengambilan sampel ke kandang yang ada di Kelurahan Mulyasari dan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari. Dan tanggal 13 Mei itu dinyatakan bahwa sampel-sampel yang kami
sampaikan di Bali Lab itu ternyata positif PMK. Sehingga kami semua ke lapangan untuk melakukan pengobatan terapi suportif. Jadi terapi yang memang hanya untuk gejala-gejala yang terlihat, dari mulai ada demam, kemudian juga ada lepuh ya, dengan pengobatan-pengobatan yang memang diperlukan. Antipiretiknya kita berikan, antibiotiknya untuk menghindari infeksi bakteri karena banyak lepuh, kemudian juga beberapa hal desinfeksi dan segala macamnya kita sekalian dengan edukasi untuk peternak. Kami pun petugas pada saat pengobatan itu dibagi kelompok. Kalau misalkan kita sudah mengobati ke kandang yang A, tidak boleh petugas itu pindah ke kandang B. Harus ganti petugas atau kita ganti baju dan mandi dulu atau ditangguhkan sampai besok. Jadi betul-betul kita ke kandang tersebut untuk pengobatan pun harus betul-betul yang kita belum pernah kemana-mana. Data kasus PMK sendiri di Kota Tasik sampai tanggal 30 November itu kita sudah zero case ya, sudah case 0 sampai sekarang belum ada lagi. Itu sekitar 219 kasus. Mulai dari bulan Mei itu sekitar 129, menurun sampai Oktober kemarin tinggal 2 kasus itu sudah mulai sembuh. Dan apa yang kita lakukan selain pengobatan, kemudian ada program vaksinasi. Program vaksinasi sudah dilaksanakan, kita sudah 2 kali vaksinasi pertama sebanyak 759 ekor, kemudian vaksinasi kedua itu 649. Kenapa kok ada penurunan di vaksinasi? Itu karena ada beberapa ternak yang sudah dijual. Gitu. Jadi ada penurunannya. Dan nanti boosternya itu bulan Januari Februari, itu vaksin ketiga atau booster ya. Dan untuk penandaan sudah mulai dilakukan dari 13 sampai 30 November. Penandaan ini terutama untuk sapi-sapi, semuanya tidak hanya yang kasus. Itu program dari pemerintah pusat penandaan karena di dalam eartagnya tersebut ada barcode yang bisa dideteksi apakah sapi tersebut sudah pernah berapa kali divaksin. Jadi untuk kegiatan apapun kita dengan aplikasi itu bisa ngecek sapi yang kita beli atau sapi yang ada di kita itu sudah berapa kali vaksin itu ada. Jadi seperti peduli lindunginya COVID ya, nah di sapi pun sekarang ada.